Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya. Sandiaga Uno pamit dari Gerindra. Jadi artinya selama ini sudah bisa ditebak ya. Kalau Pak Ganjar ya ingin menggandeng Pak Sandi, tentu Pak Sandi ya dari kelihatan dari bajunya sudah hijau begitu kan. Akankah dia masuk ke P3? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini. Saya kira dari beberapa statement dari analisis politik ya mengatakan bahwa Pak Sandi akan berlabuh ke P3 begitu. Dia akan didorong menjadi wakilnya Pak Ganjar karena satu-satunya ya yang mendukung Pak Ganjar saya kira sudah kelihatan bahwa P3 akan maju untuk bersama PDIP di situ begitu ya. Jadi PDIP itu butuh koalisi partai Islam yang kemudian menjadi cikal bakal ya sebagai dorongan ya surat suara di masyarakat begitu ya. Basis-basis Islam ini ya tidak lupa bahwa ya punya kepentingan besar begitu kan. Punya suara besar begitu apalagi P3 begitu ya. Saya rasa kalau jadi menjadi wakilnya Pak Ganjar, maka otomatis orang akan berspekulasi kok Pak Sandi ya loncat sana loncat sini, kan begitu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Sandiaga Uno pamit dari Partai Gerindra. Ini banyak sekali pro dan kontra ya. Pemilu di 2019 jangan pernah pura-pura pindah ke PAN ya. Setelah gagal balik lagi ke Gerindra, emang sudah tabiat kalau mau pemilu ya. Wowo dan Gerindra cuma ya pepesanan kosong ya. Saran gue mending Wowo jadi cawapresnya ya. Paling 2024 diangkat Anies jadi menteri urusan wanita. Sekalian pamit dari menteri, bukankah jatah menteri dari Gerindra ini ya. Bye Wowo ya. Bakalan kalah lagi di Pilpres 2024 untuk sekian kalinya, rekor. Manusia politik zaman no atau akhir zaman, orang bijak terintelektual ya tinggi, memiliki pondasi agama kuat, bersekolah sampai tinggi, masuk politik untuk jadi petugas partai ya. Bukan petugas rakyat ya. Begundal politik, sekolah tinggi, masuk politik malah jadi petugas partai ya. Baguslah ya, cuma dimanfaatin jika ya udah balik maka segera mundurlah di kabinetnya. Tercatat ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Terutama Puzla yaitu memang menarik untuk dicermati. Kalau kita cerdas menyimak tanpa dilambari emosional terhadap salah satu kontestan, kita bisa menikmati panggung politik negeri ini. Tinggal yang kelihatan nggak pinter dan nggak punya nurani digiring ke pojokan saja buat introspeksi diri. Jadi apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ini menarik begitu kan. Bagian dari aspirasi juga sebenarnya sebagai rakyat jelata begitu ya. Ya, karena pada akhirnya seperti kami rakyat kecil, rakyat jelata ya kita harus menunggu suara dari para netizen begitu ya. Entah apa yang ada dalam benak Sandiaga Uno kok pilih pindah ke partai ya. Kenapa nggak pindah ke PKS atau Demokrat atau Nasdem atau sekalian ke PDIP buat head to head langsung dengan Prabowo. Waktu dan tempat dipersilakan, tinggal tunggu drama apa yang akan datang. Ini banyak sekali kritikan sebenarnya begitu kan, dianggap sebagai kutu loncat sana loncat sini begitu ya. Ya pada hakikatnya tahu dirilah ya bahwa di era hari ini kalau kita ingin eksis ya banyak uang bisa saja ya untuk bisa membeli kontestan begitu ya. Bisa saja seperti itu begitu ya. Karena pada hakikatnya kalau Pak Sandi masuk di situ uangnya Pak Sandi kan banyak begitu kan. Ya apa yang tidak mungkin dari dunia ini kalau uangnya banyak, kan begitu logika kita begitu. Tapi bukan itu ukurannya, bagaimana kita berkontribusi besar kepada bangsa dan negara, apalagi pro terhadap rakyat, kan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Sandiaga Uno pamit dari Gerindra ya, dikutip dari Gelora. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno Salahuddin Uno pamit undur diri dari Partai Gerindra. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Rumah Dinas DPR RI Jalan Denpasar, Jakarta Selatan ya. Pada kesempatan itu Sandiaga Uno menyampaikan permohonan maaf secara langsung terkait Idul Fitri 1444 Hijriah. Ini momen lebaran hari kemenangan ya. Tadi bermaafkan kepada Bang Dasko dan ketemu banyak rekan-rekan seluruh Indonesia. Ternyata ya pada ngumpul di sini, kata Sandiaga.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mengaku sempat bicara empat mata dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan meminta maaf sekaligus berpamitan. Itu menunjukkan bahwa apakah ini sekarang Pak Sandi akan berlabuh ke P3 atau ke PAN? Saya rasa ke P3 begitu. Karena melihat kalkulasi inilah bagaimana Pak Ganjar ini punya dorongan besar, tidak hanya menjadi wakil ya, punya uang banyak, punya elektabilitas tinggi, bagaimana caranya dia punya kapasitas juga begitu ya. Saya rasa, saya yakin dan saya yakin-yakinnya analisis saya masih tergiang-giang ya melihat Pak Sandi ya, yang kemudian banyak uangnya bisa saja masuk ke menjadi wakilnya Pak Ganjar. Saya kira inilah yang tokoh nasionalis dengan tokoh agamis itu dipersatukan di situ begitu ya. Sama dengan Pak Jokowi dengan Ma'ruf Amin begitu ya. Ya, pada hakikatnya ini menunjukkan bahwa tantangan besar kepada Pak Prabowo begitu. Jadi kalau memang dia Pak Sandi ya keluar karena ingin menjadi wakil presiden, orang akan berspekulasi seperti itu seolah-olah Partai Gerindra dikhianati begitu ya. Mungkin orang berpikir bahwa wah kalau di Gerindra terus ini tidak bisa calon presiden, uang banyak misalnya triliunan, tapi untuk menjadi wakil presiden saja ya harus menunggu beberapa waktu begitu kan. Karena ketua umum ini maju begitu seperti Pak Prabowo, bisa saja berspekulasi seperti itu di luar sana begitu. Tetapi melihat di 2019 ketika Pak Prabowo dengan Pak Sandi pada waktu itu, bahkan melihat di tatanannya Pak Sandi yang banyak berkorban begitu kan ya. Ya sama sebenarnya sih, menjadi wakil presiden itu harus berkorban karena dia elektabilitasnya rendah begitu kan. Apalagi seorang wakil harus mengeluarkan uang banyak begitu kan ya. Karena nyatanya ini menunjukkan bahwa politik ini tidak lepas dari situ begitu kan. Melihat ini bisa saja ya oligarki itu berperan di situ begitu ya. Tapi wallahu alam, melihat realitasnya bagaimana cara kita menang di situ begitu kan. Pak Sandi bisa dikatakan sebagai kutu loncat sana loncat sini begitu ya. Dan bahkan ini disebutkan bahwa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mengaku sempat bicara ya empat mata dengan Ketua Harian DPP ya Partai Gerindra. Tadi saya sempat ngobrol tertutup sama Bang Dasko, saya sampaikan beberapa pemikiran ya. Sekaligus kalau ada kesalahan selama ini mudah-mudahan di momen lebaran ini terus mempererat silaturahmi berjuang bersama ya. Sebelum meninggalkan tempat, Sandiaga kembali menegaskan pamitannya dari Partai Gerindra. Nanti biar Mbak Dasko yang menjawab ya tugas Sandiaga Uno ya. Ini kan sudah jelas bahwa Pak Sandiaga Uno sudah pamit begitu. Melihat dari bajunya saja ya sudah kelihatan kemana arahnya begitu ya. Apalagi ya melihat dari senyumnya ya saya rasa membentuk sebuah harapan kepada P3 begitu ya. Saya kira ke P3 begitu kan ya. Karena dari dulu sebenarnya digadang-gadang untuk menjadi ketua P3 di situ begitu kan. Tapi saya rasa perkembangan hari ini kalau kita didorong untuk menjadi cawapres Pak Ganjar, maka ya harus keluar dari Partai Gerindra. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.